Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Maran VNF, NPM 1954151007 dari jurusan Kehutanan C. Di sini saya akan membuat video tutorial peta kelas tanah, lereng, dan juga iklim. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcMap. Langkah pertama yaitu kita akan add data, kemudian pencet tanah JPEG, kalau klik add, kemudian OK. Pertama kita akan melakukan mengatur sistem koordinatnya. Zoom to layer, kemudian akan muncul gambarnya. Setelah itu kita atur data frame-nya, kita pilih koordinat sistem, kita pilih BG 1984, lalu klik OK. Setelah mengatur koordinat sistemnya, lalu kita memasukkan geokoreksi. Karena kita tadi udah ngelakuin geokoreksi, maka kita langsung ke table, lalu pilih GCP digitasi, lalu kita klik OK. Setelah itu digitasi udah, lalu kita zoom to layer. Setelah itu kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Nah, buat SHP ini kita misalkan di bagian pemetaan ini, terus kita pilih new folder. Nah, terus kita pilih new, kita pilih shapes, lalu kita tulis batas tahura. Lalu kita pilih polygon, lalu edit, lalu OK. Setelah itu SHP-nya akan muncul batas tahura. Setelah melakukan hal tersebut, maka kita langsung bisa memulai proses digitasi. Nah, proses digitasi ini dilakukan dengan cara yang pertama, kita ke editor, start editing, lalu klik batas tahura, maka akan muncul bagian depan. Kemudian kita edit pictures, lalu kita klik polygon. Karena proses digitasi ini akan melakukan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip. Nah, kemudian langsung dimulai. Proses digitasi sudah selesai, lalu kita tinggal ekspor data. Lalu pilih simpan datanya pada folder yang diinginkan. Lalu simpan dengan nama tanah. Lalu OK. Maka setelah itu kita bisa remove data tahura. Lalu kemudian kita mulai dengan ini, pewarnanya menjadi hollow. Setelah itu menjadi satu, kemudian pilih warna yang ingin kamu gunakan. Lalu kita akan memulai dengan proses cut polygon, karena proses cut polygon ini membutuhkan waktu yang lebih lama.
Mari kita akan start editing. Kita pilih tanah, kita klik OK. Lalu kita pilih dari yang titik awal sampai ke titik akhir. Sampai ke titik akhir. Nah, di sini. Maka bagian cut polygon telah selesai. Kalau ketika ini sudah selesai, mari kita bisa men-checklist bagian ini dan kita X. Lalu kita checklist tanah. Kemudian kita bisa zoom to layer. Lalu kita zoom to layer. Lalu kita mencari informasi dari selection tools. Yang pertama kita open attribute table pada bagian tanah. Open attribute table. Lalu terdapat 4 SHP, 4 poligon. Lalu kita menggunakan rectangle, yaitu dengan poligon 0, lalu poligon 1, 3, dan yang terakhir adalah 4. Nah, lalu langkah pertama yaitu membuat klasifikasi. Untuk klasifikasi ini cukup kita membuat add table, add field. Kita ketik klasifikasi. Terus kita ubah menjadi teks, ubah menjadi 20. Lalu oke. Kemudian kita akan membuat klasifikasi pada tanah. Kemudian kita masuk ke distroped yang warna kuning. Lalu kita field kalkulator. Kemudian kita pilih string. Kemudian pakai tanda petik. Kita ketik distroped. Lalu oke. Lalu dia akan call calculating records. Nah, selanjutnya sudah selesai. Lalu kemudian kita mencari luas. Langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu add field, lalu tulis luas, terus ganti tipenya ke dalam tipe double. Ya, pilih tipe double, lalu kemudian diisi
precisionnya sebesar 5, lalu scale-nya juga sebesar 5. Kemudian kita klik OK dan klik yes. Lalu langsung bisa kita calculating geometry. Kita pencet, terus itu kita ganti ke hektar, lalu kita klik OK. Karena tadi kita memilihnya itu hanya luas yang pertama aja, jadi itu akan muncul di luas pertama aja. Lalu selanjutnya kita akan memberikan keterangan. Kita memberikan keterangan dengan cara yang pertama dengan add field. Lalu kasih nama. Kita kasih nama keterangan. Lalu pilih teks. Lengthnya kita ganti 20, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih kalkulator, kita pilih string, lalu kita kasih tanda petik, kemudian kita kasih tidak peka, klik OK. Lalu kita membuat pemberian skor. Nah, pemberian skor ini juga sama kayak tadi. Yang pertama, lalu kita klik ini, lalu kita add field. Kita add field, lalu kita klik score. Lalu kita ubah menjadi double, lalu kita klik OK, lalu OK. Untuk pemberian skor ini ada 2 juga, yang memang ada di Slowpad sama di Slowpad ini. Jadi kita langsung bisa saja langsung ke file kalkulator, lalu kita ketik menjadi 30, lalu ketik OK. Ya. Lalu kemudian bisa kita tutup ya. Ya, karena ini semua sudah ada. Oke. Jadi kita remove agar tidak penuh. Oke, semuanya udah. Kita lanjut. Lalu selanjutnya kita menampilkan data. Ya, kita lanjut masuk ke properties. Loading dulu. Lalu kemudian kita pencet ini, simbologi. Lalu kategori. Kemudian kita ganti klasifikasi. Terus kita add all values, klik OK. Ini kita ganti dulu sesuai sama yang kita mau ya buat simbolnya. Setelah kalian aja, diklik OK. Oh, kemudian udah selesai. Ya kurang lebih ya begini. Lalu kemudian kita pilih data view. Ya, sudah terlihat jelas. Kita zoom terus. Setelah itu selesai, lalu kemudian kita menghapus JPEG tanah ini biar tidak full. Ya, ini kita unclear semua. Kita X. Kemudian kita pilih file. Ya, terus itu kita pilih ini. Tinggal kita sesuaiin sama yang kita mau. Lalu kita klik OK. Muncul layoutnya. Nah, pada bagian ini gridnya kita hapus dahulu. Oke. Ya, kita klik OK. Nah, jadi gridnya hilang. Lalu kemudian kita mengatur skala. Setelah kita mengatur skala, langsung kita zoom in. Ya,
kita posisikan sesuai agar semuanya masuk. Kemudian kita pilih properties, lalu kita pilih new grid, kita pilih measure, terus itu kita next terus sampai finish. Oke, lalu oke. Lalu muncul grid, measure grid. Lalu untuk judulnya kita ganti. Jadi kita tulis peta tanah. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan rectangle agar mengetahui letak sisi ini di mana. Nah, masuk ke dalam peta kecilnya. Ya. Kemudian kita hapus. Terus kita pilih legend. Ini buat legendanya. Karena ini cuma tanah aja, jadi kita masukin tanah aja. Kemudian kita next. Lalu kita pilih legend wizardnya sesuai sama yang kita mau. Legenda detailnya kita pilih legenda. Langsung semuanya sesuai aja sama yang kita mau. Lalu selesai. Lalu semuanya kita atur. Ya, karena ini buat satu-satu jadi kita convert to group. Kita ungroup. Jadi kita nyusun lagi satu-satu biar intinya bagus. Kita ungroup. Nah, lalu dia akan sendiri-sendiri. Lalu kita susun. Kemudian kita susun. Tapi sebelumnya kita ganti dulu namanya jadi klasifikasi tanah. Nah, kita klik distro independent sama distro pet saja. Langsung kita bikin grup lagi. Langsung aja kita masukin ke layoutnya. Oke, kira-kira ini udah pas. Dia nggak miring sana miring sini. Nah, kalau kita lihat, nah ini udah pas letak itunya. Kemudian kita customize. Kita pilih remove biar gak kebanyakan di table of content-nya. Terus kita add data. Lalu kemudian kita akan mengedit yang data lereng. Kita cari dulu foldernya. Ini kita pilih kelas lereng JPEG, lalu add, lalu OK. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang warna tanah tadi. Nah, setelah muncul, kita atur sistem koordinatnya. Kita pilih GCP digitasi. Langsung aja masukin. Situ kita pilih zoom to layer biar gambar kelihatan. Kita add data lagi. Terus kita pilih kelas lereng. Terus kita add. Lah, kemudian jadi di situ kita pasin dulu.
lalu kita ganti warnanya sesuai sama yang kita mau. Oke, lanjut. Kita klasifikasi dulu, kita kasih luas, keterangannya udah, skornya udah. Jadi semua data ini, luas, keterangan, sama skor ini ada datanya di Google Drive. Jadi nggak usah perlu ditempelin lagi. Oke, jadi kita lanjut. Kita langsung klik, terus itu klik properties. Oke, kemudian kita simbologinya, terus kita klik semua tadi ya. Lalu klik properties lagi, kita klik labels, kita klik simbologinya. Oke, klasifikasi oke, oke. Ya, kemudian ini sudah muncul semua. Udah muncul tadi yang udah dikasih tahu tadi. Lalu kemudian kita unclear aja. Kita unclear, bisa kita unclear. Terus itu langsung kita remove. Oke, langsung muncul layoutnya. Kita hapus dulu gridnya. Oke, udah hapus gridnya. Kita pasin dulu posisinya tengah-tengah. Setelah itu kita atur skalanya. Klik properties, langsung kita buat gridnya. Yang measure, terus next, finish, terus oke. Terus itu judulnya, karena ini bukan peta tanah lagi, jadi kita ganti. Jadi peta kelas lereng. Oke. Kemudian kita skalanya ini udah kita masukin. Sekarang kita pilih ini. Oke, buat legendnya kita next. Oke, lalu next. Legendnya kita pilih sesuai yang kita mau aja ya. Setelah kalian aja, kita next terus. Kalau udah, kita convert ya. Terus itu lalu kita ungroup. Oke. Kita ungroup ini semuanya tadi buat legendnya, buat legendnya. Kita tulis klasifikasi kelas lereng. Kemudian oke. Kita susun semuanya sesuai yang kalian mau aja nyusunnya. Bisa kayak gini, bisa juga setelah kalian aja. Oke, kita kecilin, kita sesuaiin. Oke, kalau udah udah
Habis itu kita export mapnya. Oke. Kelas lereng udah, jadi kita lanjut aja langsung ke kelas lerengnya. Kita remove bila kebanyakan, sampai kita remove, kita langsung pilih add data, terus tuh kita pilih di data yang tadi, terus kita pilihnya iklim ya. Kita cari dulu, terus kita pilih iklim ya, terus iklim JPEG. Oke, sama cek yang tadi. Ya kalau udah langsung, kalau nggak persis sama kayak tadi. Ya ini udah, kita pilih GCP nya, terus tuh oke, X, terus pilih iklim, pilih GCP, open, masukin data, udah semuanya udah. Oke, kita zoom to layer biar gambarnya kelihatan. Oke, kita masukin SHP-nya. Masuk. Jadi oke, langsung aja kita ubah warnanya saya kalian mau ya. Kita ganti dulu ininya. Ganti jadi kelas iklim. Oke, yes. Kemudian ya, kemudian ini warnanya sesuaiin aja sama yang kalian mau. Oke, tadi sesuaiin yang kalian mau. Oke, kita start editing, kita masuk ke sini. Oke, cut polygon, langsung kita end ya, kita pencet di sini. Oke, ya dari titik awal sampai titik akhir ya. Nah itu semuanya dianuin dari ujung ke ujung. Kita tarik lagi ya, dari ujung ke ujung sesuai sama garis yang udah ada. Ya, tarik lagi, sebelahnya masih ada sampai titik. Oke, tarik lagi, masih ada satu lagi. Oke, jadi kita stop editing, set yes. Oke, kita unclear ya. Ini kita open atribut, kayak polygon yang tadi. Kalau udah kita ke properties, kita loading, langsung klik yang kayak tadi aja di simbol loginya. Sesuaiin semuanya tuh sama yang kalian mau aja ya, warna juga. Oke, apply. Oke, ini ganti dulu. Oke, ini biar agak gede, langsung oke. Udah jadi warna-warnanya juga. Oke, kita unclear dulu ya. Oke, masuk sini. Oke, kita zoom to layer, terus itu kita hapus dulu gridnya ya, awal tadi. Kalau dihapus gridnya baru langsung kita sesuaiin biar di tengah-tengah, biar ngefit sama frame-nya.
Oke, udah. Kita pastiin semuanya. Properties. Kita build measure grid-nya. Oke. Next. Oke, apply. Oke, udah jadi grid-nya. Kemudian buat judulnya kita ganti. Karena ini tadi apa ini iklim ya. Peta kelas iklim. Oke. Legendanya kita hapus dulu legendanya. Hapus. Kita delete. Oke. Buat baru digantikan klasifikasi kelas iklim. Oke. Udah kita buat legendanya. Oke, masuk legenda. Iklim ya, kita pilihnya. Next. Oke, next. Oke, next. Next ya legendanya ini. Next terus next terus. Oke. Susun legendanya kayak yang tadi, sesuaiin sama yang kalian mau aja. Cara kalian mau dibuat kayak mana juga. Kalau saya kayak gini. Susun dulu. Oke, ini susun semuanya. Udah. Oke, susunnya tuh serapi kalian bisa ya. Udah layoutnya bagus. Oke. Ini udah jadi. Oke, sekian itu aja tutorial saya tentang pembuatan peta kelas lereng, tanah dan juga iklim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.